Yesaya pasal 21. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong-menggarong, perusak-merusak. Majulah, hai Elam, kepunglah, hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan. Mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima. Siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan orang berkuda. Pasukan keledai, pasukan unta. Maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh. Dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk. Dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang. Pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya. Sudah jatuh Babel. Dan segala patung berhalanya telah diremukkan. Dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak. Apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam. Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini? Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema. Keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya terhadap pedang yang terhunus. Terhadap busur yang dilentur. Dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan. Maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan, Allah Israel, telah mengatakannya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan mengenai nubuat terhadap Babel. Nubuat ini disampaikan Nabi Yesaya dengan ilham Roh Kudus 10-15 tahun sebelum kejadian, yaitu kejadian Babel tercatat 539 sebelum Masehi. Hal ini juga tercatat di dalam Daniel 5. Babel adalah kota yang besar dan kuat. Kelihatannya sangat hebat. Kota itu penuh dengan dosa yang mengerikan. Perzinahan, sihir, pelacuran dianggap biasa saja. Babel adalah simbol dari segala sesuatu yang melawan kehendak Tuhan. Babel akan dihancurkan bersama dengan seluruh berhalanya dan orang-orang yang tidak mau hidup dalam pertobatan. Lihatlah ayat 10. Dipijak-pijak, diinjak-injak adalah langkah proses pertanian Israel kuno. Biji gandum yang melambangkan Israel
lebih dahulu diinjak untuk membuka bijinya dan memunculkan butir gandum yang berharga di dalamnya. Biji itu kemudian dilempar ke udara dan sekam yang tak berharga terbang, sementara butir gandum yang padat jatuh kembali ke tanah lalu ditampi. Orang Israel akan mengalami proses yang sama. Orang berdosa, pemberontak, orang bebal digambarkan sebagai sekam yang tak berharga akan disingkirkan. Tetapi Tuhan sendiri akan memelihara, menghargai butir-butir yang baik. Ya, orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan sendiri. Saudara, biarlah ayat-ayat ini memberikan kita awasan untuk hidup sungguh-sungguh hormat dan mengasihi Tuhan setiap hari. Walaupun keadaan sulit, tetapi Tuhan beserta orang-orang yang hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayat 11, Edom adalah musuh bebuyutan Israel. Edom bergembira saat Israel jatuh ke Asyur. Ya. Dan Seir atau Edom adalah wilayah pegunungan yang diberikan kepada Esau dan keturunannya. Nabi Obadja akan menubuatkan kehancuran Edom secara sangat rinci. Jadi Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak mau menghargai orang-orang yang hormat dan mengasihi Tuhan. Tuhan mengenal sampai ke isi hati kita. Sebab itu jaga hati kita dengan seluruh kewaspadaan. Jangan ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ayat 13 dan selanjutnya mengenai tempat-tempat di daerah Arab, kota-kota perbatasan, ya. Yesaya menubuatkan bahwa akan ada malapetaka besar di sana. Saudara, sekali lagi mengenai Babel, digambarkan sebagai musuh umat Tuhan akan jatuh. Ketergantungan mereka akan kekayaan, dewa-dewa palsu akan hancur. Ya, berhala-berhala mereka akan dimusnahkan. Babel pada akhir zaman adalah melambangkan segala sesuatu yang menentang Tuhan Yesus dan yang tidak suka, yang membenci umatnya Tuhan Yesus di dunia ini. Akan dibinasakan, akan dihancurkan waktu Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja dan Hakim. Ia akan menyempurnakan penebusan umatnya. Setiap orang percaya, kita semua harus sungguh-sungguh berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dan binasa mengikuti cara hidup Babel atau gaya hidup duniawi yang dibenci Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita berdiri teguh sampai Tuhan katakan selesai.